Asyhadu an Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, salat Jumat di Masjid Bluebird Taksi Medan yang saya hormatin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Bluebird Taksi Medan yang kita cinta ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Alhamdulillah kaum muslimin, pada Jumat ini kita memasuki hari 2 di bulan Muharram 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2020. Alhamdulillah, luar biasa, Allah hadirkan kita kembali di tahun baru Islam ini, hingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Khairun nasi man tala umru wa hasuna amaluhu. Rasulullah selalu berpesan, manusia yang paling mulia, yang paling baik adalah selalu umurnya diberi Allah kepanjangan, tetapi amal ibadahnya, perbuatannya mencontohkan perbuatan yang baik. Alhamdulillah, berarti Allah beri kesempatan umur kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap memasuki tahun baru Islam, selalu kita kadang-kadang termotivasi semangat dalam berilmu, semangat dalam beramal, semangat dalam mencari rezeki. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mau merubahkan dirinya ke arah yang lebih baik, mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin kurang sukses, yang kemarin kurang takwa, yang kemarin kurang mantap mencari rezekinya, belajar lagi. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang dikatakan Allah orang-orang yang berhasil meraih kemenangan. Masya Allah. Kaum muslimin, salat Jumat di Bluebird Taksi yang saya cintai ini, kita lihat kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat adalah mereka bekerja sangat keras dan luar biasa. Bahkan mereka pantang menyerah. Keberhasilan Muhammad Al-Fatih 1543 ketika membuka Konstantinopel adalah bukti bahwasanya Muhammad Al-Fatih berhasil bekerja keras untuk bisa merebut Istanbul, Turki. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi betapa banyak hari ini ketika memasuki tahun baru Islam, kita umat Islam kurang peka dengan keadaan. Seakan-akan masa bodoh, tidak ada sangkut pautnya dengan kita, walaupun tahun berganti, tahun Hijriah, tapi tidak ada bisa kita ambil iktibarnya. Dan tak terpengaruh bagi kita mungkin. Tak terpengaruh dengan bagaimana dia beramal, mencari ilmu, mencari rezeki, tak terpengaruh. Padahal kaum muslimin, ketika kita tidak ambil pusing, itulah ruh semangat jihad kita tidak ada lagi. Ketika semangat tidak ada dalam jiwa kita untuk beribadah yang baik, mencari ilmu, mencari rezeki, disitulah bahwasanya kita telah terjajah. Memang penjajah tidak ada lagi di dunia Islam, akan tetapi penjajahan politik, ekonomi, sosial, budaya akan tetap ada selagi kita tidak mau belajar dan terus belajar.
Yang menjadi masalah nanti bahkan kita bisa melepaskan nilai-nilai keimanan yang pada ada diri kita. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tahun baru Hijriah yang spektakuler tidak bisa kita lepaskan daripada hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib atau sekarang dinama Madinah. Kenapa beliau berhijrah? Beliau telah 10 tahun diperintahkan oleh Allah untuk mengembangkan dakwah agama Islam di Mekah, di tanah leluhurnya. Akan tetapi beliau kurang berhasil, tidak ada dukungan karena begitu kerasnya orang-orang Quraisy yang jahiliyah yang tidak suka dengan peradaban dan perubahan ketika Islam datang. Bahkan beliau langsung mengambil kesimpulan untuk berhijrah yang namanya ke Yasrib atau ke Madinah. Ketika peristiwa hijrah pertama Rasulullah sampai di kota Yasrib atau Madinah, apa pertama yang dibangun oleh Rasulullah? Rasulullah membangun pertama adalah masjid. Apa maksudnya? Kenapa Rasulullah membangun masjid? Kenapa tidak lain? Ini melambangkan apa? Akidah. Itulah pondasi daripada nilai-nilai keimanan kepada kita. Modal utama dalam keimanan kepada Allah. Itulah yang namanya akidah. Sehingga kita tahu untuk apa tujuan hidup di dunia ini. Begitu juga dengan di masjid Bluebird Taxi ini. Alhamdulillah ada masjidnya. Ini melambangkan apa? Berarti keimanan dan ketakwaan kita terus mesti ada di Indonesia ini. Tidak boleh tidak ada. Karena sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita berikan motivasi untuk bisa ada dakwah Islam di Republik Indonesia ini. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau menanamkan pondasi akidah pertama? Supaya umat ini jangan lari jalur. Supaya umat ini apapun keadaannya, miskinkah, kayakah dia, pemimpin atau segala macam, tetap berada di rel la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Ketika itu kaum muslimin, banyak orang-orang yang daripada kafilah-kafilah Quraisy dan segala macam yang coba merusukkan, mencoba menghina dan segala macam. Akan tetapi ketika Rasul menanamkan pola dakwah yaitu akidah la ilaha illallah, maka para sahabat terbentengi dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah kaum muslimin daripada saudara kita daripada api neraka. Maksudnya apa? Kita jaga family, andetolan, sahabat kita yang ada di sini dari api neraka untuk apa? Terus menyampaikan dakwah kebenaran sehingga kita tetap berada di rel yang benar daripada ajaran sesat, liberal, sekuler yang makin banyak saja di negara yang kita cinta ini. Lalu yang kedua kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selesai membangun masjid lalu bertanya kepada penduduk yang namanya penduduk Ansor, penolong. Wahai kaum Ansor, aina suq huna? Di mana pajak di sini? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid lalu menanya pajak? Disitulah pajak atau pasar yang kita namakan pasar atau pajak adalah tempat pertemuan antara pembeli dan pedagang. Begitu pentingnya nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan agama Islam ini sehingga Rasulullah mencari pasar. Karena Rasulullah beranggapan barang siapa yang bisa menguasai pasar atau pajak, maka dialah yang akan bisa mengangkat martabat menguasai daripada negara tersebut. Alhamdulillah. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW ketika kekuatan umat Islam daripada Siti Khadijah, Umar bin Affan dan segala macam adalah petarung-petarung ekonomi yang kuat yang luar biasa. Yang tidak bisa orang Quraisy dan orang Yahudi mengabrik-abrik perekonomian Islam dan Islam tidak bisa didikte dengan ekonomi. Inilah begitu pandainya Rasulullah langsung menanya di mana di sini pasar tempat jual beli. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang di Medan. Kalau kita pergi ke Bawayan, di manakah posisi umat Islam ada dagangnya di situ? Di manakah umat Islam ada yang bisa bersaing untuk orang-orang yang lainnya? Dari 150 orang yang terkaya di Indonesia yang terpengaruh ekonominya, yang dari Sabang sampai Merauke, hanya ada 2 umat Islam di situ. Lalu pertanyaan kaum muslimin, apa yang bisa kita buat sekarang? Dengan ekonomi dan segala macam ini,
Di manakah posisi umat Islam? Kenapa umat Islam tidak belajar daripada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang menetapkan pasar atau pajak daripada sumber ekonomi? Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep kita selama ini salah kepada anak-anak. Seharusnya kita mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang yang mampu dalam ekonomi kuat dan bertarung sejati. Jangan katakan kepada mereka dunia tidak penting, dunia itu tak akan dibawa mati. Ini doktrin yang sangat salah untuk anak-anak kita. Buat anak-anak kita sehingga mereka pesimis menghadapi kehidupan saat ini. Sehingga kita tidak bisa mempersiapkan generasi-generasi yang mantap, yang bertarung, yang 50 tahun yang akan datang lagi. Mustahil kejayaan Islam akan maju di Indonesia ini tanpa dipopong oleh ekonomi-ekonomi yang kuat. Itu tidak akan bisa terjadi. Kekuatan ekonomi inilah fondasi daripada umat Islam untuk bisa tetap eksis kita di Indonesia ini dengan dakwah. I'malid dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Begitu Rasulullah luar biasa bersabda. Kerjalah engkau di dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka beribadahlah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok. Inilah sisi dua tali mata uang antara dunia dan akhirat tidak bisa kita pisahkan. Keberhasilan umat Islam akan ditengok daripada kebaikan ekonominya. Kalau baik ekonominya, maka mantaplah peradaban umat Islam. Islam akan jaya, ekonomi akan kuat. Karena apa? Bagaimana kita bisa beribadah yang enak, yang mantap dan segala macam kalau periuk kita tidak berasap lagi? Ini yang kurang peka dengan umat Islam saat ini. Sehingga dakwah akan berhasil, zikir akan berhasil kalau ditopang dengan ekonomi yang kuat. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sudut Madinah, Rasulullah SAW telah sampai melihat ada seorang laki-laki yang separuh baya. Beliau melihat tangannya hancur dan tangannya kemerah-merahan, lembam dan segala macam. Rasulullah mendekat, wahai bapak, apa yang membuat tangan bapak menjadi hancur dan segala macam? Lalu sang laki-laki itu pun menjawab, ya Rasulullah, saya bekerja membelah batu. Saya bekerja membelah batu dari pagi sampai sore ya Rasulullah. Dengan pekerjaan yang kasar ini, maka tangan saya inilah yang membuat tangan saya lumpuh dan segala macam dan hancur sehingga menggelembung. Lalu hasilnya itu Rasulullah, saya jual kepada orang-orang yang mau membuat rumah. Untuk apa kamu jual itu? Kata Rasulullah, saya menghidupkan daripada anak saya yang masih ada, orang tua dan segala macam ya Rasulullah. Lalu manusia yang paling agung yang ada yang pernah Allah utus di dunia ini, diambilnya tangan laki-laki yang separuh baya itu, lalu dicium oleh Rasulullah SAW sambil berkata, inilah tangan yang tidak pernah bisa disentuh oleh api neraka. Inilah tangan yang Allah haramkan masuk ke dalam api neraka sampai menangis Rasulullah mencium tangan. Tidak pernah dalam sejarah Rasulullah mencium tangan-tangan orang-orang pemimpin Quraisy, orang-orang hebat, orang-orang mantap, orang-orang diploma yang ada di Quraisy. Akan tetapi tangan orang yang bekerja keraslah itu yang dicium oleh Rasulullah SAW. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ini yang dikatakan yang namanya berjihad? Mendengar perkataan itu, Rasulullah bersabda, menghidupkan anak yang masih kecil dengan istri di rumah, dengan kita bekerja, inilah jihad jalan Allah. Menghidupkan orang tua yang sudah unjur, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dengan kita mencari rezeki, ini adalah jihad di jalan Allah. Menghidupkan kita daripada kita meminta-minta, daripada kita memalukan orang lain, inilah jihad yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah kaum muslimin, luar biasa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan beranggapan jihad itu adalah perang dan segala macam, itu adalah jalan-jalan yang terakhir. Jihad yang paling utama adalah jihad ketika kita menghidupkan ekonomi keluarga kita, menghidupkan orang tua kita,
menghidupkan istri kita dan anak kita, membentengi mereka daripada unsur-unsur yang tidak Allah inginkan, menguatkan agama Islam, memberi pendidikan kepada mereka, menjaga mereka, mengayomi mereka, menjauhkan mereka dari api neraka. Ini adalah jihad yang paling besar, yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisalah kita ambil kesimpulan dari khutbah yang singkat di Taksi Blubut Medan ini. Tidak ada pekerjaan yang tidak keras untuk menggapai hidup yang mulia. Bagaimana Rasulullah, manusia yang paling agung yang dicintai, perlu kerja keras untuk menggapai ridho Allah. Tidak ada hidup ini abrakadabra bin salabin yang enak saja, tidak akan pernah terjadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib kita, bangsa kita, kaum muslimin, kalau kita tidak mau merubah diri sendiri. Mari, yang selama ini kurang peka kita terhadap pekerjaan yang malas-malasan mencari rezeki, mari tengoklah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah semangat dengan para sahabat menghidupkan keluarganya, menghidupkan Islam, menghidupkan semuanya yang Allah berikan. Apa tujuannya? Supaya kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memaknai daripada makna jihad, yaitu berjihad jalan Allah adalah bagaimana kita menghidupkan andetolan dan keluarga kita. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah akan memberkahkan daripada langkah yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wattaqaballahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.